Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan bulan selamat. Banyak orang pergi mengaji. Kalau salam belum dijawab semangat, diulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man da'a bidawatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya Masjid Al-Furqan. Insyaallah kita calon jamaah salat Isya dan witir. Mudah-mudahan Allah berkahi umat kita semua, memberikan kesehatan, sehat walafiat, amin. Sehat jasadiahnya, amin. Sehat ruhiyahnya, amin. Dan sehat rupiahnya, amin. Sehat walafiat. Alhamdulillah, di malam yang ke berapa Pak? 14 ya. 14. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa menjalankan perintah-perintah Allah. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian, tema kultum kita malam ini terkait dengan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Ini kultum 7 menit atau 70 menit. Nah, jadi dua kemungkinan. Bapak milih mana Pak? 7 menit. Ya, baik, 7 menit yang pertama. Takut kelewat kan 7 menit yang pertama. Amar ma'ruf nahi munkar bagian daripada suatu yang teramat sangat penting dalam kehidupan kita. Dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kalian di bagian umat ini sebagai penyuluh dalam kebaikan dan mengajak dalam ma'ruf, suatu yang sifatnya dikenal dalam fitrah manusia yang sifatnya adalah kebaikan syar'i, dan mencegah kemungkaran. Maka merekalah itu orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita semua ingin beruntung. Muflihun sama seakan kata falah, seperti seruan di saat kita menghadiri sholat berjamaah, hayya alal falah, ayo gapai keberuntungan, gapai kesuksesan. Siapa yang pengen sukses, kita hendaklah mengambil peran
bagian dari umat yang dikatakan dalam ayat yang lain kuntum khairu ummah, bagian dari sebagian kita dikatakan sebaik-baik umat, yakni yang senantiasa yad'una ilal khair, menyeru pada al khair, kebaikan dalam skala yang sangat luas. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Dan seluruh orang-orang yang terbaik di masa lalu yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, yang sering kita baca dalam doa-doa kita, agar kita kelak senantiasa tetap satu jalan dengan mereka, adalah orang-orang yang menyeru pada kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf, yang menyuruh, mengajak. Jadi mengajak dan menyuruh kebaikan. Jadi kita jangan sampai pernah berhenti mengajak kebaikan. Di mana seorang yang mengajak dalam kebaikan ini sesungguhnya dia sedang mengajak dirinya untuk selalu berbuat baik, sekaligus mengajak orang lain untuk kita sama-sama berbuat kebaikan. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya'muruna bil ma'ruf itu ternyata yang pertama tujukan pada diri kita, agar kita menjadi orang yang aktif, berupaya selalu dirinya berbuat baik dan berupaya mengajak orang lain bersama kita dalam kebaikan. Dan inilah orang-orang yang beruntung. Jangan sampai kita berbuat baik hanya untuk diri kita sendiri. Kita harus tidak boleh pernah berhenti mengajak. Dalam keluarga kita, seorang pimpinan dalam keluarga tidak boleh berhenti mengajak. Ibu-ibu juga sebagai mas'ul dalam keluarga, semua ini akan dimintai mas'uliyahnya, pertanggungjawabannya. Jangan berhenti mengajak. Jangan pernah berhenti, nak, mama udah capek ngajak kamu, udah terakhir ini mama ngajak, udah sholat susah banget. Emang mama mau kemana katanya? Mau pensiun katanya. Jangan sampai. Walaupun anak kita mungkin akan memberikan gelar cerewet mama, itu cerewet yang positif, cerewet fisabilillah, cerewet di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi di saat kita sama-sama perhatikan di Ramadan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan luar biasa. Mana keberkahan di dalamnya? Ada nilai akselerasi pahala, sehingga kalau tidak dimanfaatkan untuk nilai kebaikan seluas-luasnya dalam kita berupaya mengajak kepada orang lain bersama-sama dalam kebaikan ini, kita tentunya menjadi orang yang rugi. Tapi upaya kita berupaya selalu juga berbuat baik, karena Allah memberikan sindiran, kata atamuruna bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tajlunal kitab afala ta'qilun. Mengapa kalian mengajak orang lain berbuat baik sementara kalian melupakan dirimu sendiri? Ada nggak Pak, Ibu, orang-orang yang tipenya hanya ngajak saja, ya, tapi kita nggak ngasih contoh, kita nggak berbuat kebaikan itu. Kata Allah, bukankah kalian telah membaca Alkitab? Apakah kalian tidak berakal? Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Perhatian orang yang beriman, jangan kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Ini benar-benar buat saya juga, Masya Allah, merasa semua beban berat. Ngajak, jangan sampai bicara tapi enggak kita mengerjakan.
Allah sangat benci. Amat besar kemurkaan Allah kepada orang-orang yang berkata tapi tidak mengerjakan. Mudah-mudahan seruan kita dalam kebaikan disertai kita terus berupaya untuk memperbaiki diri. Ayat kedua, wa yanhauna 'anil munkar, upaya kita untuk mencegah kemungkaran. Dalam hadis disebutkan kata man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi dzalika ad'aful iman. Ini juga dikutip dalam tafsir Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan surat Ali Imran ayat 104 yang tadi saya baca. Jadi siapa saja, man ini harfu amma, siapa aja, siapa saja, laki perempuan, orang biasa, orang luar biasa, ya, pejabat atau rakyat jelata, siapapun di antara kalian di saat melihat kemungkaran, maka rubahlah, cegahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Maka apabila tidak mampu, cegahlah dengan lisannya. Maka apabila tidak mampu, maka dengan hati. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis Rasulullah SAW jadikan kita memahami bersama betapa mencegah kemungkaran itu kewajiban kita semua. Walau sebagian ulama ada yang mengatakan itu wajib ain atau fardu kifayah. Ala kulli hal, itu semua adalah kewajiban kita. Tidak boleh kita berdiam diri kalau kita ingin menjadi orang-orang yang tergolong orang yang beruntung. Coba kita lihat jamaah sekalian. Pertama disebut dengan tangannya. Para ulama kita disebutkan dengan kekuasaan, dengan powernya. Karena betapa efektivitas kemungkaran itu bisa dicegah dengan kekuasaan. Kalau tidak mampu lisan kita tidak boleh diam. Tidak boleh diam saat melihat kemungkaran. Ada istilah orang Jawa, ewuh pekewuh. Itu bukan pada tempatnya. Tapi saat kita melihat kemungkaran, apa yang bisa kita lakukan? Hanya dengan lisan kita lakukan. Kalau tidak mampu dengan hati, jangan sampai hati kita tidak ada hasasiah, tidak ada sensitivitas, sehingga kelak saat kita melihat kemungkaran yang terus di blow up terus menerus, seolah-olah itu menjadi mendapatkan pembenaran dari diri kita. Akhirnya apa? Yang menjadi dalih kita, sekarang sudah zamannya, ini sudah zamannya begini. Na'udzubillah, kalau hati kita sudah tidak lagi punya sensitivitas dalam melihat kemungkaran. Bercerminlah para pendahulu kita, mereka orang-orang yang tidak pernah berhenti, tidak pernah bosan, terus dalam beramar ma'ruf nahi munkar, dalam menyeru di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh. Ada dalam Al-Qur'an seorang nabi yang disebutkan nabi itu bersama kaumnya al-fasanatin illa khamsina awama. Al-fasanatin illa khamsina mimma, ya, khamsina amma, maaf ya. Berarti al-fasanatin itu berapa? Kalau tidak bisa jawab aja wallahu alam. Allah yang maha tahu, ya. Biar cepat ceramahnya ini. Berapa Pak? Al-fasanatin 1000 tahun. Illa khamsina amma, dikurang 50 tahun. Berarti berapa lama Pak? Hitungnya lama benar ini. 950 tahun. Allah tidak sebut 950 tahun,
dalam psikologi bahasa melakukan pendekatan pada jiwa manusia bahwa proses dalam mengajak, proses menyeru kebaikan, mencegah kebatilan, mencegah kemungkaran dalam waktu yang lama dan lama, tapi tidak pernah kehilangan semangat dan kesungguhan. Subhanallah. Bahkan istrinya saja tidak beriman. Mohon maaf, yang saya ceritakan siapa nih Pak? Nabi Nuh. Istrinya tidak beriman. Siapa istri Nabi Nuh? Bunuh. Lama banget jawabannya. Istri Nabi Nuh bunuh. Sebenarnya yang paling tepat bukan An. Kan anaknya nama Kanan tuh. Disebut nama anaknya. Bukan An, bukan bunuh. Anaknya juga tidak beriman. Pernahkah kemudian Nabi Nuh kemudian berhenti dalam mengajak, Bapak Ibu? Dijawab. Ini kalau nggak dijawab bisa panjang ceramah kita ini. Waduh, saya udah semangat begini masih belum semangat juga. Ini dengan cara apa lagi saya ceramahnya, Bapak Ibu? Tidak pernah berhenti Nabi Nuh mengajak. Tuh, dan istrinya tidak bisa selamat. Dia bakalan masuk neraka dengan hina. Istri Nabi aja nggak bisa diselamatkan sama istri suaminya yang Nabi, apalagi ibu-ibu istrinya bukan Nabi. Hati-hati, Pak. Tuh, jamaah. Biasanya ciri-ciri suara ada, ciri-ciri kehidupan ada suaranya ini, ada suaranya. Tidak pernah berhenti dan tidak ada dalil yang mengatakan bahwa Nabi Nuh itu gagal dalam berdakwah, gagal dalam menyeru kebaikan di jalan Allah SWT. Tidak ada dalilnya. Artinya apa? Kesungguhan prosesi kita tidak pernah berhenti dalam beramar ma'ruf nahi munkar, menyuruh dalam kebaikan di jalan Allah. Itu adalah proses keberhasilan kita. Allah tidak melihat hasil yang kita lakukan. Ini yang sangat penting jamaah sekalian. Jangan pernah kecewa dalam mengajak, terutama di saat mencegah ini, mencegah kemungkaran. Karena beresiko besar kebiasaan mereka yang buruk saat dicegah pasti mereka akan berontak. Dan terutama kita belajar dari umat-umat terdahulu, seperti di saat kita lihat kemungkaran terbesar pada kehidupan dunia ini adalah kemungkaran di saat mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensekutukan Allah, berbuat syirik. Itu adalah kezaliman, kemaksiatan besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya berisiko besar. Segala sumber kerusakan berawal daripada syirik ini. Ini jamaah sekalian. Makanya lihat contoh ketika Nabi Musa misalnya, hal ataka haditsu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsha fa'arahu al-ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahasara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Ketika Nabi Musa diceritakan dalam ayat ini untuk datangin si Fir'aun yang melampaui batas, dia telah maksiat kepada Allah agar mensucikan diri, dicegah agar mensucikan diri. Dia tidak hanya mensekutukan Allah, tapi puncak mensekutukan Allah, dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ana khair minhu, ana rabbukumul a'la. Masya Allah, ana rabbukumul a'la. Jadi ini paling durhaka. Durhaka manusia sekarang mungkin paling puncak ngaku nabi, ini ngaku Tuhan. Ana khairum, ana rabbukumul a'la. Sampai iblis saja geleng-geleng. Oh, lu terlalu banget, salah saya apa? Salah si iblis, ana khairum minhu. Sama ucapan anak. Hati-hati itu, saya lebih baik daripada dia.
sehingga cenderung meremehkan. Hati-hati kalau orang meremehkan, ya, itu sifat iblis, diusir dari surga. Dia bilang lebih baik dari apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya dari api, dia dari tanah. Dianggap unsur api lebih baik dari unsur tanah. Padahal kalau mau kenyataan, mahal mana Pak tanah sama api? Harga tanah melonjak terus, harga api segitu-gitunya. Dia menganggap lebih baik. Hati-hati Pak, kalau sudah kita menganggap lebih baik, cenderung meremehkan. Yang ngomong siapa depan saya, ilmunya seberapa sih, nggak penting buat saya. Merasa lebih baik, merasa lebih pintar. Diingetin anak, kamu anak kemarin sore tahu apa? Bapak udah banyak asam garam ini. Masya Allah. Hati-hati bapak-bapak, ya cegah. Apa resikonya? Luar biasa Nabi Musa. Jadi mencegah kemungkaran itu berisiko besar, tapi harus kita lakukan. Termasuk perbuatan maksiat yang terjadi sekeliling kita, keluarga kita, masyarakat kita, semuanya yang terjadi ini adalah kewajiban kita semua. Jangan sampai kita berdiam diri, karena diingatkan di saat kelak kita diamkan, Allah akan ratakan dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun azab itu, tidak melihat kepada orang-orang, hanya dia orang yang baik, tapi tidak peduli atau apatis dia terhadap sekelilingnya. Hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai kita cukup soleh sendirian, jangan cukup kita baik sendirian, keluarga sekeliling kita bagian daripada saudara-saudara kita yang harus kita selamatkan bersama-sama, terutama agar selamat dari kemusyrikan dan selamat dari kemaksiatan. Maka seruan agar manusia benar-benar beriman itu luar biasa. Ingat, ketika kita lihat dalam Al-Quran, baginda Nabi Muhammad SAW yang disebut yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Ini ayat mengingatkan ada seorang penyeru munadi, yang dimaksud munadi adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Menyerunya pada apa Pak? Yunadi lil iman, menyerunya agar manusia selamat semua beriman, terhindar dari kemusyrikan, sehingga dengan iman insya Allah terhindar terhindar dari perbuatan maksiat. Saya mohon maaf Bapak Ibu, kata munadi seperti kita lihat sebut kata muazin. Muazin ketika azan berkumandang, dia menyerukan azan sekedar azan atau dikerahkan semuanya Pak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa dikerahkan Pak? Pak, ini pertanyaannya kurang jelas apa udah kelamaan ceramah ini? Bapak Ibu, dikerahkan nggak? Luar biasa. Gambaran munadi Rasulullah itu dalam mengajak, menyeru itu dikerahkan semuanya agar manusia selamat semuanya. Luar biasa. Agar manusia selamat dalam keberimanannya, sehingga upaya maksimal itu terhindar dari maksiat yang besar, musyrikan, perbuatan maksiat yang ada. Karena apa? Bahayanya di saat kita tidak serius sungguh-sungguh, kita tidak terus bertahan terus maksimal dalam menyeru dalam kebaikan dan mencegah kemungkaran ini. Waspada, kalau Allah menentukan azab akan merata. Ilustrasinya seperti komunitas masyarakat, seperti gambarannya orang yang ada dalam perahu. Bapak Ibu, dalam perahu ada yang posisi di atas, ada yang di bawah. Kalau yang di bawah yang pengen air, dia kehausan ngambil air, kemudian dilubangin kapal atau perahu tersebut, kemudian dapatkan air. Pertanyaannya Pak, kalau kemudian perahu atau kapal itu terisi dengan air, kita diamkan, kira-kira yang tenggelam, yang melubangi kapal apa kita semua Pak?
Kalau nggak dijawab sampai jam 9 ceramahnya. Bapak Ibu, semuanya nggak Pak? Semuanya. Kita akan tenggelam bersama-sama. Makanya diingatkan dalam Al-Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan takutlah kalian terhadap azab Allah, siksa Allah yang diturunkan tidak menimpa tidak hanya kepada pelaku zalim saja. Zalim disebutkan adalah yang paling besar. Kezaliman adalah syirik. Inna syirka la dzulmun azim. Dan maksiat-maksiat yang lain, saat kita tidak sensitif lagi, bahkan membenarkan itu, yang akan merasakan siksa azab Allah tidak hanya para pelaku kezaliman saja, tapi orang-orang yang soleh pun merasakan. Ketahui bahwa sesungguhnya azab Allah sangatlah dahsyat, sangatlah keras. Nah, mudah-mudahan ya tausiah singkat ini bermanfaat untuk menyemangati kita untuk terus tidak pernah bosan untuk mengajak orang dalam kebaikan dan mencegah kemungkaran sesuai dengan kafaah, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan kelak kita akan apa yang kita lakukan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya? Cukup malam udah. Kupas-kupas buah manggis. Puas gak puas, waktunya sudah habis. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Semoga kita bisa terjaga ibadah kita. Allah terima seluruh amal ibadah kita. Bagian daripada ibadah adalah menyeru manusia dalam kebaikan, mengajak orang lain dalam ibadah ini dan mencegah kemungkaran. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.